Bertemu dengan teman-teman Denada, Ressa mengaku merasa disalahkan karena Denada diboykot. Intinya mereka bilang bagaimanapun itu masih darah daging kamu. Kasihan loh dia diboykot dari TV dan nggak dapat pekerjaan. Kisah identitas ayah biologis, Ressa Rizky Rosano, pemuda yang mengaku sebagai anak kandung Denada, kembali menjadi perbincangan setelah pengakuan resmi dari kuasa hukum bahwa Ressa adalah anak kandung penyanyi tersebut. Meski pengakuan itu mengklarifikasi status Ressa, publik masih penasaran tentang siapa ayah kandungnya. Aktor Teuku Ryan sempat terseret dalam spekulasi sebagai ayah Ressa saat pemuda itu pertama kali muncul ke publik. Namun tudingan tersebut dibantah oleh pengacara Ressa belakangan. Sebuah akun gosip Instagram bernama Gosip Danu memicu rumor baru, menyebut bahwa ayah Ressa adalah sosok yang sangat dekat dengan keluarga Denada, yaitu Usama Muhammad Al-Haddad, yang merupakan suami terakhir mendiang Emilia Contessa, ibu dari Denada. Unggahan itu menyertakan klaim bahwa hubungan antara Denada dan ayah tirinya menghasilkan Ressa, dan informasi ini sengaja ditutup rapat. Namun, unggahan tersebut jelas menyatakan bahwa itu hanyalah rumor. Postingan itu memicu berbagai spekulasi di kolom komentar. Sejumlah warganet bereaksi kuat, bahkan ada yang berargumen jika klaim tentang Usama benar, maka itu berarti Denada menjadi korban pelecehan seksual. Sementara pihak lain menilai isu itu bisa jadi sengaja disebarkan untuk memancing simpati publik terhadap Denada. Merespons merambatnya spekulasi, banyak netizen menyerukan agar Denada dan Ressa melakukan pemeriksaan DNA sebagai jalan keluar supaya kebenaran hubungan keluarga ini bisa terungkap secara ilmiah dan tidak berlarut-larut. Bukan ada anak durhaka, tapi juga ada orang tua durhaka. Oh, aduh. Your opinion? Saya nggak berani komen. Aku di Australia. Kamu? Kamu nggak salah dengan saya. Tapi saya tahu satu hal. Iya. Deep down inside, tidak ada seorang anak yang tidak cinta sama ibunya. Iya. Dan tidak ada seorang ibu yang tidak cinta sama anaknya. Oke. Jadi deep down inside, saya rasa itu udah, Tuhan itu udah jadikan itu sebagai sifat dasar yang udah turun ke kita secara naturally sebagai ibu dan sebagai seorang anak. Mungkin ada sedikit. Pertanyaannya Mbak Dena, ini podcast tahun lalu banget loh, 1 tahun lalu banget bersama dengan Dr. Richard. Di situ Dr. Richard tanya pandangannya mengenai seorang orang tua yang durhaka. Anda tidak bisa menjawab, Anda hanya tertawa. Mungkin pada saat itu lagi viral-viralnya tentang anak yang berkata bahwa ada juga orang tua yang durhaka atau ibu yang durhaka. Anda nggak bisa menjawab. Dan Anda sebaliknya memberikan statement seperti yang tadi itu, bahwa tidak ada anak yang tidak sayang sama ibunya, tidak ada ibu yang tidak sayang dengan anaknya, karena itu secara naturali diberikan Tuhan. Masalahnya yang salah di sini, Mbak Dena, apakah Tuhannya yang tidak memberikan rasa sayang itu kepada seorang ibu kepada anak, atau yang salahnya manusianya yang memang tidak punya atau menolak rasa sayang diberikan Tuhan pada seorang ibu kepada anak. Saya barusan ngecek bio Instagram Mbak Dena nih, kebetulan di situ tertulis proud mom of nama anak satu aja. Dan beberapa hari kemarin pengacara Mbak Dena itu berkata bahwa Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Ressa sebagai anak itu. tapi bio Instagram Mbak berkata sebaliknya. Mohon maaf, apakah saya yang salah atau gimana nih konsepnya Mbak Dena? Saya bertanya aja nih ya. Podcast ini muncul lagi nih di beranda saya 1 tahun kemudian, pas bertepatan dengan viral-viralnya mungkin pembicaraan tentang Mbak Dena dengan anak Mbak Dena yang satu lagi, yaitu Ressa Rosano, yang pihak pengacara Mbak Dena sudah akui kemarin kan. Ya publik penasaran nih Mbak Dena, gimana kelanjutannya, apakah ada kasih sayang yang akan ditunjukkan dari pihak Mbak Dena kepada Ressa Rosano? Masih kita tungguin loh sampai sekarang. Ressa dituduh jadi penyebab di boykotnya Denada, cenah. Jadi katanya ini yang ngomong Iis Dahlia. Menurut aku pribadi ini tuh ada benernya, karena kalau misalkan masalah ini tuh nggak viral, nggak akan mungkin netizen itu benci sama Denada, dan nggak mungkin netizen itu menyerukan boykot Denada. Tapi seharusnya sebagai teman yang baik itu Iis Dahlia menyadarkan Denada. Coba kalau misalkan dulu Denada mau menyelesaikan permasalahan ini secara internal aja, nggak mungkin ada viral-viralan. Karena sebelum ini diviralkan, pihak Reza itu udah berusaha menghubungi Denada untuk menyelesaikan masalah ini tuh secara kekeluargaan kan. Tapi karena nggak ada respon, jadi ya udah apa boleh buat, viralkan aja.
Tapi ya udahlah ya, semuanya udah terlanjur kejadian. Tapi aku rasa ini tuh belum terlambat, Dena. Kamu masih punya waktu buat memperbaiki semuanya. Kamu masih bisa minta maaf, terus mengaku hilaf, dan memperbaiki semuanya. Aku yakin netizen bakalan lebih respect sama kamu. Kalau kamu diam terus kayak gini, bukannya menyelesaikan permasalahan, tapi justru malah makin memperkeruh keadaan. Bukan teman-teman kamu, tapi kamu sendiri yang bisa menyelamatkan nama baik kamu dan menyelamatkan karir kamu, Dena. Feeling gue ini udah curiga guys saat momen yang ini Reza dikerubunin sama sahabat-sahabatnya si Denada. Di video aslinya yang kita lihat, Sheila Sokya lagi mendoakan dan menasehati si Reza. Tetapi pada saat off cam, menurut pengacara Reza, ini dia itu ditekan dan disalahkan oleh sahabat-sahabatnya si Denada. Reza ini seperti diintimidasi, ditekan seolah-olah kalau Reza lah penyebab Denada diboikot. Please lah ya, udah tahu sahabatnya salah, kenapa sih masih aja dibelain? Kalau nggak mau diboikot, muncullah ke publik, minta maaf, akui anaknya, bersuara, dan bertanggung jawab. Anak itu udah dibuang, gak diakui, sekarang disalahkan dan disuruh ngertiin keadaan emaknya. Ini gimana sih pikiran mereka? Guys, update dari drama ibu anak Reza dan Denada ya. Nih update-nya nih. Bertemu dengan teman-teman Denada, Reza mengaku merasa disalahkan karena Denada diboikot. Intinya mereka bilang bagaimanapun itu masih darah daging kamu. Kasihan loh dia diboikot dari TV dan gak dapat pekerjaan. Maksudnya Reza gak ada minta seperti itu dan bukan Reza yang minta diboikot. Ini kalau bener ya, kalau bener nih ada teman-teman artisnya yang ngomong bagaimanapun itu masih darah daging kamu. Kasihan loh dia diboikot dari TV dan gak dapat pekerjaan. Fix nggak beres tuh kepalanya karena ya kalau Denadanya aja udah bilang melalui kuasa hukum kan bahwa si Reza nih anaknya gitu, nggak bilang kalau Reza bukan anaknya gitu, pernyataannya tuh gitu loh. Terus si artis-artis ini tuh ngomong ke anaknya yang bukan artis gitu. Gua nggak ngerti sih, maksudnya apa yang ada di otak mereka ya sampai berani ngomong gitu dari mulutnya gitu. Ini kita nonton ya guys ya, pernyataannya Reza. Ya intinya aja kayak ini aja bagaimanapun itu kan masih darah daging. Ini nggak saya tambahin, nggak saya kurangi kan. Terus kasihan loh itu di boykot dari nggak baca buku baca. Termasuk Reza kan Reza yang nggak meminta dan bukan Reza pun yang minta diboykot. Gue nggak tahu kenapa ya, gue tiap lihat si Reza ini atau pas dia lagi ngomong ya, gue perasaannya nelongso gitu, nggak enak gitu di hati gitu. Jadi kasihan gitu loh. Apalagi terakhir pas dia bilang ya kan bukan Reza yang minta diboikot dan segala macam. Dan ini ini ya guys, correct me if I'm wrong ya, Denada itu rame itu pas beliau divorce kalau nggak salah. Itu pun bukan yang sering muncul juga gitu. Terus naik lagi karena yang beliau sibuk ngurus anaknya yang operasi dan lain-lain. Terus yang jual aset apa segala macam, minta bantuan. Terus setelah itu kan tiba-tiba nggak ada kabar. Terus tiba-tiba beliau muncul dengan operasi plastik ya, operasi plastik. Gua baru sering banget lihat Denada itu setelah ada konflik dengan Reza. Sebelumnya tuh hilang timbul gitu loh guys. Dan maksudnya gue nggak ngerti ini masalahnya dan dramanya mau dipanjangin sampai mana gitu loh.
Karena kasihan si Resanya sih kalau gue bener-bener apa ya namanya, miris gitu ngelihatnya. Bener-bener kasihan karena gue kalau ngelihat Resa ngomong tuh kayak nggak ada niat apa-apa gitu. Maksudnya cuman pengen ya cuma minta diakuin gitu. Gimana guys menurut kalian guys? Komen guys. Gue mau nyampein sesuatu nih buat Kak Denada. Ya gue panggil kakak ya, karena gue cek itu lu tuh umurnya 2 tahun di atas gue. Ya, gue cuma mau bilang, siapapun bisa punya masa lalu. Ya, siapapun bisa punya masa lalu, gue juga demikian. Gue di kala umur 20, gue juga hamil di luar nikah. Tadinya gue berpikir gue mau aborsi waktu itu, karena kan masih kuliah, ya kan, masih kuliah. Terus kan bapak gue tuh kayak orangnya tuh galak banget, keras banget gitu. Nah, cuman ada satu teman kuliah gue yang kasih tau gue kayak gini, lu kan udah hamil di luar nikah tuh udah dosa, ya. Nah, lu terus mikir mau gugurin, lu tambah dosa lagi. Jadi lu kayak lu udah bikin dosa, terus lu kayak nambah dosa gitu. Nah, akhirnya dengan perkataan kayak gitu gue nggak jadi, dan akhirnya gue memberanikan diri untuk ngomong ke orang tua gue, dan akhirnya gue dinikahin tuh sama bapaknya anak-anak. Ya, tapi pernikahan gue nggak berjalan lama, cuma 5 tahun, sampai umur anakku tuh 5 dan 2, akhirnya gue bercerai. Ya, siapapun bisa punya masa lalu. Ya, nggak usah kayak malu, nggak usah kayak itu aib gitu loh. Yang penting sekarang bagaimana memperbaikinya. Makanya kan dibilang ya, kayak aduh nasi udah jadi bubur nih. Iya, bagaimana bikin bubur itu supaya enak dimakan. Ya, mudah-mudahan video ini sampai di Denada ya, nggak ada salahnya. Maksudnya kita dulu punya salah gitu kan, nggak ada salahnya kita mengakui dan kita berubah untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik.